Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas terkait bab kedua dalam komunikasi bisnis, yaitu komunikasi antar pribadi. Tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian dari komunikasi antar pribadi. Kedua, memahami tujuan komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, membedakan aneka gaya kepemimpinan. Yang keempat, menjelaskan teori kebutuhan manusia. Dan terakhir adalah menjelaskan mendengarkan sebagai keahlian berkomunikasi antar pribadi. Jadi penekanan pada pembahasan kita kali ini adalah bagaimana bisa berkomunikasi antar pribadi, baik itu dengan teman kita atau boleh jadi dalam keseharian aktivitas kita. Pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau sering disebut interpersonal komunikasi adalah komunikasi yang dilakukan antar seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat atau organisasi, baik itu organisasi bisnis atau non-bisnis, dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah difahami. Seperti yang pembahasan kita di depan, jadi dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Dari definisi di atas tadi, ada 4 hal penting yang bisa kita ambil, yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah komunikasi itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, bagaimana dalam komunikasi itu menggunakan media tertentu. Boleh jadi lewat telepon, lewat internet, ataupun lewat apapun dengan media yang kita punya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan itu bersifat informal atau tidak baku. Yang keempat, tujuannya bersifat personal maupun formal, dengan tujuan baik itu bersifat pribadi ataupun dengan tujuan yang bersifat formal. Selanjutnya di sini adalah saya ingin menggambarkan proses komunikasi antar pribadi dalam organisasi atau perusahaan. Kita bisa melihat, kita contohkan adalah manajer pemasaran. Di sana komunikasi yang dilakukan adalah dengan karyawan atau staf-staf di bawahnya. Atau boleh jadi direktur, pemimpin utama, memiliki beberapa bawahan yaitu manajer di beberapa divisi, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi. Kemudian dari manajer itu punya bawahan lagi yaitu staf-staf di bawahnya sesuai dengan bidang-bidang yang ditekuninya atau sesuai bidang yang diterapkan di perusahaan tersebut. Poin yang selanjutnya, apa sih tujuan dari komunikasi antar pribadi? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita itu ingin menyampaikan informasi, tersampaikan dengan baik informasi yang kita maksud. Yang kedua adalah berbagi pengalaman. Jadi boleh jadi dari komunikasi antar pribadi ini kita bisa sharing, kita bisa bertukar pikiran, ide, gagasan. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, tujuan dari komunikasi antar pribadi adalah menumbuhkan simpati. Keempat, melakukan kerjasama. Kelima, menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Jadi bisa berkeluh kesah. Dan keenam, menumbuhkan motivasi. Nah, ini yang kita harapkan yang terakhir. Bagaimana dari kita berkeluh kesah, bagaimana dari kita bertukar pengalaman, kita memiliki ide apa dan sebagainya, ada sebuah motivasi yang kita dapatkan dari proses komunikasi antar pribadi tersebut. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara bagaimana kita bisa mempengaruhi, bagaimana kita bisa mengarahkan, bisa memotivasi, mengendalikan bawahan kita dalam menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaannya. Di sini kita mengenal ada teori X dan teori Z. Douglas di sini mengemukakan teori X dan Y yang didasarkan tentang berbagai asumsi karyawan
atau pegawai, serta bagaimana cara memotivasi mereka. Karena ketika kita melihat, nggak mungkin setiap orang itu kita semangat terus, pasti ada saatnya kita down. Pasti ada saatnya kita futur, kita perlu motivasi di sana. Di sini digambarkan dalam teori X, karyawan itu cenderung tidak suka atau malas bekerja, bahkan mau menghindari pekerjaan. Jadi boleh jadi bekerja itu hanya sekedar aku bekerja saat-saat saja gitu ya, atau mungkin hanya sekedar sepenting digawean. Nah, yang kedua, di teori X ini karyawan selalu ingin diarahkan. Jadi boleh jadi karena kemampuan skillnya yang kurang, atau boleh jadi karena memang belum tahu atau memang butuh arahan, sehingga di teori X ini memang masih perlu banyak motivasi. Yang ketiga, karyawan itu menginginkan manajer harus selalu mengawasi kerja karyawan. Jadi inginnya itu diawasi, inginnya diperhatikan dan sebagainya. Tapi berkebalikan dengan teori Y. Kalau teori Y ini tanpa adanya atasan pun kita bekerja secara profesional. Kita suka bekerja, memiliki komitmen yang tinggi pada tujuan organisasi. Karyawan belajar untuk menerima, bahkan mencari tanggung jawab pada saat bekerja. Bukan berarti malah berleha-leha. Wah, waktuku sisa, aku tangguh apa ya? Aku harus ngapain ya? Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan ini tadi ya, 4 gaya kepemimpinan. Dari sini Ludlow dan Penton mengemukakan 4 gaya kepemimpinan, baik itu pengarahan atau directing, kedua pembekalan atau coaching, ketiga dukungan, dan keempat pendelegasian. Jadi dalam komunikasi dua arah ini tadi ya, dalam kita belajar teori X dan Y itu tadi, kita bisa simpulkan bahwasannya teori X itu lebih cenderung komunikasi itu satu arah, sedangkan yang kedua komunikasi yang dilakukan Y itu adalah komunikasi dua arah, baik itu antara atasan dengan bawahan, sehingga ada semangat, ada motivasi, ada gairah untuk bekerja. Seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan, saya ingin membahas terkait dengan kebutuhan manusia. Kita tahu kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Di sini menurut Abraham Maslow ada 5 hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. 1, kebutuhan psikologis, makan, minum, pakaian, rumah. Tentu saja teman-teman mahasiswa juga membutuhkan ini. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Aman dari apa? Aman dari bahaya. Ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kegiatan kemasyarakatan. Kita ikut arisan, kita ikut karang taruna dan sebagainya. Keempat, kebutuhan status. Kita itu perlu diakui dalam masyarakat. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Bagaimana kita bisa mengaktualisasi diri kita dalam, ya kita punya apa, kita punya inovasi apa, kita aktualisasi. Kalau bisa juga akan menghasilkan sebuah income, menghasilkan sebuah uang. Ini adalah gambar segitiga terkait dengan kebutuhan manusia itu tadi. Selanjutnya adalah terkait dengan komponen teori 2 faktor. Pendekatan lain yang digunakan untuk mengetahui sumber motivasi seseorang dalam menyesuaikan suatu pekerjaan itu bisa jadi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor dissatisfiers dan faktor motivator. Jadi faktor ketidakpuasan atau dissatisfied faktor itu adalah di sini faktor yang mempertahankan atau menjaga tingkat motivasi kerja karyawan yang diberikan secara tepat. Jadi bagaimana faktor-faktor di sini saya gambarkan adalah faktor kesehatan. Ternyata seseorang atau karyawan itu butuh yang namanya faktor higienis di sini, yaitu bagaimana kondisi kerjanya, bagaimana gajinya, bagaimana saya gambarkan di sini statusnya, hubungan dengan rekan kerjanya itu seperti apa, itu ternyata perlu kehidupan pribadinya seperti apa. Lalu juga membutuhkan faktor motivator, nggak mungkin ketika kita bekerja itu tanpa adanya motivasi, sehingga kita juga butuh yang namanya pengakuan,
tanggung jawab, prestasi, atau boleh jadi seorang pimpinan itu ketika bisa sesuai dengan target A, maka akan saya kasih hadiah ini. Nah, itu ternyata perlu dalam suatu bisnis, dalam suatu perusahaan. Atau terkait dengan pengembangan, jadi tidak stagnan. Pinternya dalam satu sisi tok, tapi perlu dikembangkan bakatnya itu. Oh, bisa mengikuti pelatihan, bisa mengikuti seminar dan sebagainya. Itu tadi. Selanjutnya terkait dengan ada beberapa saran agar dalam mendengarkan itu bisa berlangsung secara efektif. Di sini saya gambarkan ternyata dalam proses komunikasi itu tadi antara atasan dan bawahan itu perlu adanya komunikasi secara efektif. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, bagaimana kita bisa memperhatikan lawan bicara kita. Jangan sampai kita berbicara tapi wajah kita ke atas, atau boleh jadi wajah kita tidak menghadap, tidak memandang mata yang kita ajak bicara. Itu keliru dalam proses komunikasi yang efektif. Yang kedua, berikan umpan balik, berikan feedback, tidak hanya sekedar ya atau mungkin diam saja, tapi berilah masukan, berilah feedback. Ketika sepakat bagaimana dengan bahasa kita, ketika tidak sepakat bagaimana masukan kita. Jadi ada komunikasi dua arah. Yang ketiga, mendengarkan membutuhkan waktu, sehingga diperlukan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka terkait dengan sang pengirim pesan dan penerima pesan. Ini yang sering kita lakukan ya, kadang boleh jadi kita hanya lewat WA saja, atau mungkin lewat telepon saja, atau lewat SMS saja dan sebagainya. Tapi ternyata dalam komunikasi yang efektif itu memerlukan kita ketemu secara langsung. Nah, kita melihat, oh ternyata yang kita bahas itu seperti ini, karena mungkin dalam bahasa SMS, dalam bahasa WA yang mungkin digunakan rekan-rekan mahasiswa sering terjadi mungkin beda pendapat dan sebagainya, sehingga itu tadi harapannya bisa bertatap muka secara langsung. Terakhir, gunakan pengetahuan Anda tentang orang yang berbicara tersebut dapat menarik manfaat yang positif bagi Anda. Jadi ada sesuatu yang kita ambil, oh Mas A, dia itu pintar dalam sisi ini, oh Mbak B, oh dia itu ternyata secara komunikasinya bagus. Nah, bisa kita ambil manfaat di setiap orang yang kita ajak bicara. Itu ya sebagai kesimpulan terakhir dalam bab kedua ini terkait dengan komunikasi pribadi ini. Ternyata komunikasi antar pribadi itu memerlukan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam aktivitas kita, mungkin berkomunikasi di masyarakat, baik itu komunikasi kita dengan keluarga kita, dalam perusahaan kita, dalam bisnis kita. Sehingga komunikasi antar pribadi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan antara individu satu dengan individu yang lain, baik yang terjadi dalam suatu proses masyarakat umum atau dalam suatu organisasi, baik itu bisnis ataupun non-bisnis. Yang kedua, tujuan dari komunikasi antar pribadi itu adalah untuk menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, memotivasi, melakukan kerjasama, menumbuhkan simpati, atau hal-hal lain yang bisa kita ambil dalam setiap proses kita komunikasi. Yang ketiga, ketika komunikasi antar pribadi terjadi, maka jadilah pendengar yang baik. Jadi jangan sampai kita memutus komunikasi di tengah jalan. Itu ternyata juga akan mempengaruhi kita menangkap sesuatu komunikasi yang kita lakukan. Nah, jadilah pendengar, baru setelah dipersilahkan, silakan untuk mengasih feedback, silakan mengasih masukan, silakan mengasih argumen dan sebagainya. Itu ya dalam pembahasan kita kali ini, karena memang saling terkait ya, terkait bab 1, bab 2, nanti selanjutnya di bab 3 masih ada hubungannya dengan komunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.